1, action. Ya. Kamu jangan coba-coba ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sini saya Adela Nurila dan rekan saya Lutfiana Mega. Halo. Serta kita akan berbincang-bincang dengan rekan saya. Silakan perkenalkan dirinya. Halo, saya Fahmi Taufik. Dan saya Denis Indra. Terima kasih atas perkenalannya. Mungkin sekarang silakan dilanjutkan. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi kesehatan, yakni tentang narkoba. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Menurut bapak-bapak yang di sini, narkoba itu seperti apa sih? Atau apa sih narkoba itu? Jadi narkoba itu singkatan ya dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Itu juga ya singkatan dari narkoba itu. Iya, oke. Ya kalau tadi kan dari segi definisi. Oke. Kalau yang dari kita ketahui, secara intinya kalau narkoba itu zat atau bahan yang dapat menyebabkan perubahan pada perilaku seseorang. Contohnya rasa putus asa atau kecemasan berlebih, rasa lelah yang berlebih, dan yang paling utama menyebabkan ketergantungan. Sebenarnya sih menurut bapak-bapak di sini yang salah itu narkobanya atau apa gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang siapa yang salah, narkoba itu sebenarnya nggak salah karena narkoba juga sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti halnya dalam bidang medis. Cuman yang salah itu sebenarnya penyalahgunaannya. Banyak orang yang menggunakan narkoba untuk menghilangkan stres, capek atau apa, dan malah bukan yang dia harapkan itu tidak terwujud, malah kebalikannya, malah dia memaksakan untuk membeli narkoba yang akhirnya jatuhnya kepada kriminalitas. Kebanyakan terjadi di Indonesia seperti itu. Tapi kalau menurut Bapak ya, narkoba itu kan kalau misalnya resmi gitu dari dokter gitu kan, ada yang gangguan nggak susah tidur gitu ya, kayak obat-obatan gitu, sebenarnya itu diperbolehin kalau misalnya ada surat resmi gitu, udah ada surat resmi dari dokter, jadi tidak disalahgunakan gitu kan. Yang sekarang mah banyak yang disalahgunakan gitu ya, beredarlah kemana-mana gitu. Banyak sih di berita-berita juga yang ketangkep gitu mengenai narkoba ini. Jadi begitu. Gitu. Barangkali mau dicoba atau gimana? Untuk dicoba mungkin tidak ya, karena dari penjelasan yang barusan dijelaskan, ternyata narkoba itu berbahaya, sangat berbahaya. Iya. Khususnya untuk diri sendiri sangat berbahaya, juga untuk lingkungan sekitar kita. Betul. Nah, untuk golongan-golongan dari narkoba itu ada berapa golongan sih yang mungkin Bapak ketahui? Ada 3 golongan dari narkoba itu ya. Ya diantaranya ada, contohnya ada sabu, ada heroin, ada ganja, terus ada morfin. Ya seperti itulah contoh-contohnya gitu. Tapi jangan dicoba. Oh, Bapak tahu banget gitu ya macam-macam narkoba. Apa Bapak juga pernah mencoba mungkin atau Saya gimana? ya baca aja gitu, baca nggak aja. bukan Kirain saya ahlinya, pernah mencoba bukan, gitu ya, bukan. karena tahu banget gitu macam-macamnya. Oke, untuk macam-macam mungkin sudah kita bahas ya, dan ternyata banyak banget, dan mungkin di luaran sana juga banyak banget penggunaannya. Mungkin rekan saya gimana? Iya. Ada pertanyaan? Mungkin dari segi dampaknya gitu loh, narkoba itu seperti apa? Apakah Bapak punya rekan yang menggunakan obat-obatan terlarang tersebut gitu? Kalau selama ini sih saya nggak punya rekan yang untuk pengguna narkoba gitu. Tapi ya untuk kedepannya kan saya nggak tahu juga ya, rekan saya gimana lingkungan gitu ya. Kalau ke bawah lingkungan yang jelek ya, yang suka maaf ya, yang suka pakai narkoba seperti itu ya pasti terbawa gitu. Itu balik lagi ke orangnya sih. Kalau seperti itu, lingkungan juga berpengaruh gitu. Oke, untuk mungkin secara pribadi ya, saya ingin menanyakan, kalau misalkan ada seseorang yang sudah terjerumus atau sudah terlanjur menggunakan yang terlarang tersebut, bagaimana sih cara penanggulangannya, atau bagaimana sih cara
agar kita terjauh lah, minimal kita Mengurangi iya, lah. mengurangi lah gitu. Bagaimana sih caranya? Yang pertama ya kita lapor dulu ya ke institusi wajib lapor atau bisa disingkat jadi PWL. Oke. Kalau misalnya di daerah Cimahi ini bisa ke pemulihan Soetira namanya. Terus yang di Padasuka itu ya, ada pokoknya di daerah Cimahi. Yang kedua ada di Dinamika Pemulihan di Jalan Canjuang. Jadi ketika kita punya saudara atau rekan terdekat yang menggunakan narkoba, bisa ke tempat pemulihan yang terdekat gitu. Jadi nggak usah langsung ke tempat kantor polisi seperti gitu yang nggak langsung gitu. Ke tempat rehab dulu aja gitu. Oh, oke. Kemungkinan bisa ada dua kemungkinan gitu. Bisa direhab lebih baik lah. Ya seperti itu. Jadi intinya kalau dari diri sendiri kan susah karena narkoba itu sendiri mengandung sifat ketergantungan. Jadi di saat orang itu tidak menggunakan narkoba akan menimbulkan sifat-sifat yang meresahkan di dalam dirinya. Makanya peran dari lingkungan sekitar, keluarga atau teman itu sangat penting karena ya yang tadi dijelaskan diri sendiri susah, ya siapa lagi kalau bukan lingkungan atau saudara atau keluarga. Seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah, ingat ya, narkoba itu berbahaya. Jadi jangan pernah menggunakan, jangan pernah mau coba-coba, apalagi mencoba-coba ya, jangan coba-coba ya. Kalau aku yang coba, Jangan. gimana Pak hukumannya? Itu kan ada putusan dari hakim ya, ada undang-undangnya juga gitu. Undang-undang pasal 103 tentang undang-undang narkotika. Jadi kalau misalkan kamu mau coba ya pasti kena tindak pidana gitu. Keputusan pasti ada di hakim. Hakim yang memutuskan apakah yang pemakai ditindak pidana ataukah direhabilitas gitu. Kalau kamu mau pakai ya terserah silahkan, tapi konsekuensinya kena hukumannya seperti itu, ada pasalnya juga. Jadi gimana ya Pak? Saya kurang paham, kurang ngerti gitu Pak. Jadi intinya narkoba itu bahaya, ilegal lah, jangan diperjualbelikan gitu. Jadi kalau untuk khusus mah gitu ya, penyakit kayak susah tidur, stres, itu bisa ke dokter gitu, minta suratnya. Jadi dengan ketentuan saran dari dokter, bukan asal pakai bukan. Jadi nggak seperti itu. Jadi lebih baik kita harus kayak gimana nih Pak? Menuju ke jalan yang lurus atau kalau misalnya lingkungan ada temen yang ngajak gitu Pak, gimana kita terhasut, terbawa dan kayak kalau misalnya kita bergabung di lingkungan tersebut lalu kita terjerumus misalnya kayak kalau kamu nggak ikutan ini, nggak coba-coba ini, kamu nggak akan kita temenin. Terus gitu tiba-tiba ada yang ngasih gitu Pak, tiba-tiba nih kita dikelabui gitu. Nah Ya, gimana itu hukumannya? Memang di negara kita ini kebanyakan yang pengguna narkoba itu gara-gara lingkungan, terbawa oleh temannya atau nggak enak sama temannya, kebanyakan seperti itu. Cuman kalau kita bisa menjaga diri kita dan berpikir Positif. ke depan apa akibat dampaknya, kita Tidak akan terjerumus ke lingkungan lihat dulu ke gitu. kamera Pak. Oke. Gak akan terjerumus ke lingkungan itu. Jadi balik lagi ke diri kita gitu. Jangan sampai lah kalau misalnya stres itu ya mending dipakai ibadah gitu, jangan ke situ larinya. Kalau yang dikelabui dia tuh nggak tahu gitu loh kalau itu tuh ya emang obat-obatan terlarang, itu kayak gimana loh itu Pak? balik lagi ke lingkungan. Kalau dia milih lingkungan yang baik, mungkin menurut saya nggak akan ada yang kayak gitu. Iya. Kecuali kalau dia asal dalam pergaulan, ya kita nggak tahu Mencoba-coba. orang itu kan benar-benar baik atau cuma baik di depan. Seperti itu, Bu. Jadi harus hati-hati ya. Ya. Milih-milih teman yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Siap Pak. Tuh, hati-hati terhadap lingkungan. Jadi seperti itu. Mantap. Mantap. Kalau peran di sini nih aku mau nanya lagi nih ya, nggak apa-apa ya, Bawel nanya-nanya terus. Ya. Peran pemerintah gitu loh untuk mengurangi, mencegah agar
ya pencegahan dari pemerintah, peran pemerintah itu seperti apa sih mengenai narkoba ini? Ya sebenarnya masalah narkoba ini kan bukan hal yang sepele gitu ya. Karena yang pertama masyarakat Indonesia juga yang terlalu banyak menurut saya. Jadi bukan hal mudah pemerintah untuk mengatur semuanya. Cuman udah ada beberapa langkah, bukan beberapa malah banyak langkah dari pemerintah untuk berusaha mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya penggunaan narkoba yang bertambah. Di antaranya ada pasal-pasal hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah. Yang kedua, apabila sudah ada penggunanya bisa melalui rehabilitasi, dan pemerintah juga sudah menyediakan Tempat rehabilitasinya. banyak tempat rehabilitasi. Ya. Mungkin lebih banyak dari segi fasilitasnya gitu ya, yang pemerintah Iya. gitu. Yang Gimana, Bu? pemerintah. Udah Ya, jelas? Pemerintah Udah cukup. sudah ngasih tempat gitu Ya, ya. tinggal kembali ke diri diri kitanya. kitanya Oke. kan. Jadi jangan coba-cobalah gitu. Ya. Pemerintah juga ya. Ya di Sama sini peran gitu. individu yang sangat dibutuhkan mungkin ya. Sebenarnya intinya individu, karena kalau dipikir-pikir sebenarnya narkoba itu nggak ada manfaatnya, nggak ada positifnya. Cuman ya nggak ada manfaat dan positif kecuali dari segi medis. Cuman kadang yang jadi penyebabnya adalah kondisi seseorang atau situasi seseorang, bisa aja lagi putus cinta misalnya, atau lagi ada Berat gitu ya. masalah Berat ya, berat sekali ya Pak ya. ya, atau ada masalah keluarga yang menyebabkan jadi nggak Larinya mikir ke situ ternyata gitu. larinya ke Ke narkoba. Bahaya sekali cinta itu ya. Bahaya, jangan. Jangan main makanya. cinta Jangan berarti main ya. cinta berarti ya. Hati-hati dengan cinta gitu. Oh, Nggak boleh. oke. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah kita berbincang-bincang bareng ya. Mungkin sampai sini materi pembelajaran yang kita sampaikan. Intinya kita itu harus jauhi narkoba, dekati Allah yang Maha Kuasa. Jauhi narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan adanya COVID-19 dan kali ini sedang diadakan adaptasi kebiasaan baru, jangan lupa kita laksanakan 3M, yaitu yang pertama mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak dengan sesama atau dengan orang lain. Jangan lupa jaga kesehatan, salam olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tunggu aku kok selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama kami pembawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu saya lagi. Ya, sorry. Ketemu saya lagi itu mah. 2, 1, action. Ya. Kamu, jangan coba-coba ya. kalau aku yang coba, ada hukumannya kah? Kan baru penutupan, nanti zoom satu-satu gitu nggak? Enggak, udah weh satu-satu. Udah weh kamu. Par, Pak. Bukan anaknya Bel. Oh ya gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa. Peko! Ja! Peko! Ja! Peko! Ja, ja, ja.